Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldelia Yunisa Putri dengan NIM 12620521291 dari PGMI 5D. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pendekatan pembelajaran IPS, MI atau SD. Yang pertama, pendekatan pembelajaran IPS. Pendekatan pembelajaran merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu atau landasan sikap dan persepsi guru tentang bagaimana kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan. Merujuk pada prinsip pembelajaran IPS bahwa pendekatan pembelajaran IPS baiknya menggunakan pendekatan yang bersifat CBSA dan PAIKEM. Pendekatan CBSA dapat diartikan sebagai anutan pembelajaran yang mengarah kepada pengoptimalisasian pelibatan intelektual emosional peserta didik dalam proses pembelajaran dengan pelibatan fisik peserta didik apabila diperlukan. Sedangkan pendekatan PAIKEM secara garis besar memiliki gambaran sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan pada learning by doing. Yang kedua, guru menggunakan berbagai alat bantu dan cara membangkitkan semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan, dan cocok bagi peserta didik. Yang ketiga, guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan belajar yang lebih menarik dan menyediakan pojok baca. Yang keempat, guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif, termasuk cara belajar kelompok. Yang terakhir, yang kelima, guru mendorong peserta didik untuk menemukan caranya sendiri dalam pemecahan suatu masalah, untuk mengungkapkan gagasannya dan melibatkan peserta didik dalam menciptakan lingkungan sekolahnya. Pendekatan pembelajaran IPS yang lainnya diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan lingkungan. Yang kedua, pendekatan konsep. Yang ketiga, pendekatan inquiry. Yang proses. Yang kelima, pemecahan masalah. Yang keenam, pendekatan deduktif induktif. Yang ketujuh, pendekatan nilai. Yang kedelapan, pendekatan komunikatif. Yang kesembilan, pendekatan kesejarahan. Yang kesepuluh, pendekatan tematik. Yang 11, pendekatan CTL. Yang 12, pendekatan berbasis proyek. Yang ke-13, pendekatan quantum teaching. Dan yang terakhir, pendekatan kooperatif. Kita ke pendekatan lingkungan. Pendekatan lingkungan. Alam pendekatan lingkungan IPS sebagai mata pelajaran yang membelajarkan peserta didik untuk bermasyarakat. Perlu memperhatikan lingkungan sebagai topik kajian, baik lingkungan sosial budaya maupun lingkungan fisik. Pendekatan ini bisa diawali dari lingkungan peserta didik yang paling dekat, yaitu keluarga, untuk menanamkan nilai moral dan aktivitas bermasyarakat. Guru perlu mencermati lingkungan sebagai aspek yang berperan dalam membentuk perilaku peserta didik, seperti lingkungan kauman, lingkungan perdagangan, lingkungan pertanian, dan sebagainya. Yang kedua, pendekatan konsep. Pendekatan konsep menekankan bahwa pemahaman konsep sangat mempengaruhi perilaku peserta didik. Konsep tentang keadilan, kesejahteraan, demokrasi, kerjasama, tanggung jawab, dan sebagainya merupakan konsep-konsep yang harus dipahami peserta didik, bukan sekadar diketahui atau dihafalkan. Pemahaman ini akan membimbing peserta didik untuk bisa menghayati yang pada akhirnya mampu mengamalkan dalam perilaku sehari-hari. Yang ketiga, yaitu pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk mencari dan menemukan sendiri sesuatu yang baru sebagai hasil belajar. Pendekatan inquiry diawali dengan suatu pertanyaan atau permasalahan yang mengajak peserta didik untuk ikut berpikir dalam memecahkan permasalahan.
Dalam proses inquiry akan tumbuh dan berkembang secara spontan rasa ingin tahu dan berpartisipasi dalam pemecahan masalah melalui tanya jawab yang didesain oleh guru. Yang keempat, pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses bertujuan menumbuhkan keterampilan yang berkaitan dengan suatu proses tertentu yang perlu dilatihkan. Menanamkan perilaku tertentu biasanya perlu dilatih dan dibiasakan sehingga nanti akan muncul perilaku yang diharapkan dalam bermasyarakat. Keterampilan proses bisa dimulai dari mencari informasi sampai nanti bisa menginformasikannya. Sumber-sumber menumbuhkan keterampilan proses dalam pembelajaran IPS antara lain peta, globe, gambar atau foto, grafik, dan diagram, dan lain sebagainya. Yang kelima, pemecahan masalah. Pendekatan pemecahan masalah akan mengenalkan peserta didik pada masalah-masalah dalam kehidupan di masyarakat. Misalnya, masalah lingkungan hidup yang tidak bersih, tata tertib di sekolah yang belum dipatuhi, masalah narkoba, kenakalan remaja, kemiskinan, dan sebagainya. Bisa kenalkan pada peserta didik dan untuk mengungkap bagaimana respon peserta didik terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya, pendekatan deduktif induktif. Pendekatan deduktif dan induktif termasuk ke dalam jenis pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional merupakan pendekatan di mana guru cenderung lebih aktif dibanding peserta didik dan metodenya cenderung monoton. Adapun pendekatan induktif diawali dari mengemukakan kenyataan-kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Guru dapat mengangkat contoh-contoh konkret dan kenyataan yang ada di dalam masyarakat, kemudian ditarik generalisasinya dari fakta dan data tersebut menjadi sebuah konsep. Pendekatan deduktif diawali dari konsep-konsep yang telah dipahami oleh peserta didik, kemudian dicarikan contoh-contoh fakta dan data pendukungnya di masyarakat. Pendekatan induktif dan deduktif menjadi saling menunjang untuk menanamkan konsep pada peserta didik. Yang ketujuh, pendekatan nilai. Pendekatan nilai dikembangkan untuk menumbuhkan sikap dan toleransi peserta didik dalam berperilaku di masyarakat, menumbuhkan kepekaan dan rasa tanggung jawab sosial dengan didasari oleh pengetahuan dan keterampilan sosial. Pembelajaran IPS bermuatan nilai relevan dengan salah satu prinsip pengembangan kurikulum 2006 yang menyatakan bahwa muatan kurikulum semua mata pelajaran harus ikut mendukung peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia. Kedelapan, pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif mengutamakan efektivitas komunikasi guru dan peserta didik. Dalam pendekatan komunikatif ini diharapkan muncul komunikasi karakter, yaitu komunikasi antar dua atau lebih individu yang berjalan secara terus-menerus dalam waktu yang panjang, sehingga perilaku muncul sebagai karakter dan terkomunikasikan secara domain. Karakter di sini meliputi perilaku fisik seperti sopan, lembut, tegas, keras, kasar, dan sebagainya. Yang ke-9 yaitu pendekatan kesejarahan. Pendekatan kesejarahan mengungkap peristiwa masa lalu yang bisa dijadikan contoh baik maupun tidak baik bagi peserta didik, sehingga peserta didik bisa mengambil makna dan hikmahnya dari peristiwa masa lalu tersebut. Yang ke-10, pendekatan tematik. Pendekatan tematik dikembangkan untuk memberikan wawasan peserta didik yang komprehensif terhadap tema yang ditampilkan. Misalnya tema lingkungan hidup, hasil pembangunan, demokratisasi, dan sebagai bisa dikembangkan pada pemahaman peserta didik yang lebih komprehensif. Selanjutnya ada pendekatan CTL. Pembelajaran ini merupakan suatu model pembelajaran yang intinya membantu guru untuk mengkaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata dan memotivasi peserta didik mengaitkan antara pengetahuan yang dipelajari dan penerapannya dalam kehidupan mereka.
Adapun komponen pembelajaran yang harus ada pada pendekatan kontekstual diantaranya yaitu yang A. konstruktivisme, yang B. questioning, yang C. inquiry, yang D. learning community, yang E. modeling, yang F. reflection, G. authentic assessment. Selanjutnya, pendekatan berbasis proyek. Pendekatan ini merupakan di mana peserta didik dalam proses belajar memecahkan suatu permasalahan menggunakan prosedur yang membutuhkan kemandirian dan suasana kerjasama tim yang solid. Pendekatan quantum teaching. Pendekatan ini ada beberapa, yaitu yang pertama memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna. Yang kedua, menekankan pada pemercepat pembelajaran dengan taraf keberhasilan tinggi. Yang ketiga, menekankan kealamian dan kewajaran proses pembelajaran. Yang keempat, menekankan kebermaknaan dan kebermutuan proses pembelajaran. Yang kelima, memiliki model yang memadukan konteks dan isi pembelajaran. Yang keenam, memusatkan perhatian pada pembentukan keterampilan akademis. Yang ketujuh, menekankan nilai dan keyakinan sebagai bagian penting proses pembelajaran. Dan terakhir, mengutamakan keberagaman dan kebebasan. Yang terakhir, yang ke-14, pendekatan kooperatif. Di dalam kelas kooperatif, peserta didik belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil terdiri dari 4-6 peserta didik. Kemudian peserta didik dikelompokkan secara heterogen. Selama belajar secara kooperatif, mereka diajarkan keterampilan-keterampilan kooperatif agar dapat bekerja sama dengan baik di dalam kelompoknya. Pendekatan kooperatif ini memiliki dua tipe, diantaranya yang pertama, kooperatif type student team achievement division, tim peserta didik kelompok prestasi. Yang ke B, jigsaw, model tim ahli. Itulah tadi pembahasan materi, dan ini pendekatan pembelajaran IPS yang ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.